Jentol. Lucu ya, lucu. Andios, Rexy Octopa. Ini adalah salah satu komposer kebanggaan Kalimantan Tengah. Dia udah lama banget melalang buana di luar kota Palangkaraya. Di mana-mana udah sering kolaborasi juga dengan musisi-musisi nasional bahkan internasional. Waktu itu sama si Franciscus. Terima kasih. Saperius apa siapa ya? Yang mana dulu, tuh? Ada dulu tuh itu yang waktu kalian bikin apa tuh? Jingle bingung kan? Franciscus Domiscus itu kali. Iya. Iya tuh sama si apa tuh Homo sapiens tuh, gitu-gitu. Oke, ini Andios. Kita senang banget nih. Andios adalah salah satu komposer. Tadi udah dijelasin semuanya bahwa ini jadi kebanggaan kita. Andios juga punya banyak karya dan punya banyak cita-cita juga nih pengen collab sama musisi Kalimantan Tengah. Dia yakin banget bahwa musisi Kalimantan Tengah itu juga nggak kalah dengan musisi-musisi luar. Kemampuan-kemampuannya udah keren banget, ya kan? Betul. Oke bro, apa kabar? Ini Andios, Rexy Octopa. Ya. Aku pernah dengar ada yang manggil kamu tuh Topa. Ya, teman-teman SD itu banyak manggil Topa. Ah. Tapi ketika semenjak SMP jadi panggilnya Andios, berubah. Andios. Ya jadi aku ngikutin alur aja. Jadi mana mereka enak manggil aku, ya itu yang yang aku tangkap gitu loh. Oh. Tapi ada artinya sebenarnya itu. Arti Sebenarnya. Andios, Rexy Octopa. Ya, Andios itu sebenarnya dari nama orang Spanyol. Jadi papaku dulu waktu masih zaman kaset itu ada dengar lagu musik klasik, gitaris itu kan ada namanya di situ Andios Tabarezas. Itu orang Spanyol tuh. Orang Spanyol ada. Bapaknya ada turunan Dayak juga nggak ada? Ada kayaknya si Dayak ngaju dikit. Bejas apa tadi namanya? Andios Tabarezas. Anda Tabarejas. Nah, itu. Terakhir ada Menteng nggak? Menteng gitu. Oh, nggak ada. Karena dengerin lagu itu, namaku diambil lah Andios. Itu diambil buat pakai namaku. Terus Rexy Octopa. Rexy itu dari solmisasi. Tahu solmisasi? Tahu. Apa? Solmisasi. Solmisasi itu do re mi fa sol la si do. Iya, itu. Nah, itu dari Rexy itu dari solmisasi itu do re kan 2. Do re mi fa sol la si itu 7. Andios 27, Okto itu Oktober, Palangkaraya. Jadi namaku tuh ada Palangkarayanya. Octopa itu. Ya, Andios 27 Oktober, Palangkaraya. Itu Oke. artinya. Dan itu keren juga ya? Bokapku emang keren ya ngasih namanya ya. Biasa aja sih. Iya keren. Aku Cuman kerennya begini, maksudnya itu udah dari awal ketika orang tua tuh bikin nama, berarti itu ada doa ya. Ya, Dan ternyata mungkin. benar doanya adalah menjadi yang ada hubungannya dengan musik. Mungkin, ya. Ya, tadi solmisasi sama Rexy kan, Ya. Rexy kan jasa pengiriman tuh. Itu betul, itu juga masuk. Jadi kan dari Palangkaraya dikirim ke Jakarta balik lagi ke sini. Gitu. Nah, ini begini. Kamu tuh sudah berapa lama sih? Maksudnya dari sejak kapan kamu tuh mencintai musik gitu? Kalau mencintai musik karena keadaan mungkin ya. Karena dulu kan bokap tuh punya rental studio. Habis punya studio. Terus aku tuh sering ikut kalau misalnya ada orang latihan di rumah tuh ikut nimbrung main drum. Jadi awalnya alat musik yang aku bisa tuh malah main drum. Kayaknya hampir semua orang tuh main drum dulu deh. Ya karena mungkin kan paling gampang dan paling menyenangkan apalagi Iya. buat anak-anak ya. Iya. Kan bisa tuk. Dia mau asal gimana pun betul. masuk. Ya. Gitu, kan nada mati kan. Dulu aku main drum waktu kecil tuh sambil berdiri, Kakak Pepep. Gimana? Sambil berdiri karena nggak nyampe nginjak pedal itu. Oh, Jadi berdiri, terus kan kalau di hi-hat itu kan bisa dibuka tutup tuh. Itu diturunin di kancing jadi biar suaranya cek terus sambil berdiri. Terus mainnya pertama 1-2 ya nggak sih? 1-2 Mungkin kan. 1-2 gitu kan. Kayak gitu tuh. Jadi kayak aku dulu tuh pertama kali musik tuh drum, terus lagunya Stinky tuh. Oh, Stinky. Mungkin kan itu main drum begitu karena 1-2 itu tadi. Dance. Apa tuh? Oh, dance. Ngedance dulu. Ngedance. Kebetulan Ngedance sih? nggak bisa kebetulan. Jadi kalau di apa namanya? Di seni itu cuma musik doang tuh. Dan Ya, itu drum. musik. Ya, yang pertama alat musik yang bisa dulu drum. Drum. Dan Gitu. kenapa sampai akhirnya ini menjadi kamu dikatakan komposer, itu basicnya apa tuh? Karena lulus SMA udah langsung masuk sekolah musik apa gitu? Enggak, bukan lulus SMA, jadi lulus SMP. Jadi aku lanjut dulu, pas aku SD itu kelas 6, dulu tuh ada lomba mata pelajaran. Lomba mata Lomba pelajaran ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Kayak cerdas Indonesia. cermat gitu sih? Cerdas cermat gitu? Iya, pokoknya kalau sekarang tuh LS2N.
Kalau sekarang tuh dispesifikasikan, kalau seni FLS 2N. Kalau yang apa bahasa yang umum-umum seni FLS 2N. Ya, gitulah. Nah, festival lomba seni tingkat nasional seluruh Indonesia. Kebetulan karena orang guru sekolahku tuh taunya, wah ini punya apa studio musik bisa main gitarnya, lombanya gitar. Kebetulan aku nggak bisa main gitar sebenarnya kan, cuma main drum. Nggak ada ya koperasi? Nggak ada, nggak bisa. Kan bisa pinjam dulu. Nggak bisa, makanya itu. Nah, gara-gara lomba itulah akhirnya ditunjuk, aku minta sama orang tua aku, wah ini disuruh ikut lomba. Baru belajar gitar di situ sampai ke Jakarta juara 1. Oh gitu, jadi Juara ke tingkat nasional? Tingkat nasional, juara 1. Oke, juara 1? Ya, nah gara-gara itu baru tahu, oh ternyata di Jogja ada sekolah musik. Jadi dari itu SMP? SD, kelas 6. Tingkat SD tuh? Tingkat SD. Wow. Itu gara-gara, tapi itu juga butuh pengorbanan. Dulu kan zaman-zamannya masih main bola. Dulu di belakang TPRI sini dulu sering main bola. Terus di apa Unpar dulu kan. Nah jadi itu kalau misalnya aku pulang nggak latihan dulu, aku nggak ikut lomba, dipekat dulu sama papaku. Dipekat? Pekat itu rotan. Ya. Sepatu bola aku dibuang. Bukan begini nih hasil militer. Iya, digituin. Soalnya kan orang tua aku waktu itu kebetulan banyak dimintain juga ngajar nih. Ini apa mau ikut lomba anakku katanya, ini berapa? Zaman segitu minta 3 juta atau papaku. Maksudnya itu minta mahal karena biar ditolak kan. Soalnya papaku kebetulan sudah nggak di musik. Sekarang sudah pindah profesi gitu. Papa itu minta 3 juta ke siapa ya? Ke orang yang mau ikutan lomba itu. Yang mau ngajak lomba yang sama yang aku juara 1 tuh akhirnya. Oke. Karena kebetulan dulu juga muridnya papa tuh juga juara 1 mewakili Kalimantan Tengah juga. Siapa tuh? Aduh aku lupa namanya, tapi udah tahun aku melihat clippingnya itu loh kan zaman dari clipping. koran kan. Ini loh dulu siapa namanya lupa aku. Itu kebetulan murid papa Ijul. Ah mungkin Ijul apa Ucok gitu. Itu makanya pas dia tahu loh ternyata ini buat lomba buat anakku ya. Jadinya kan dia akhirnya ini ikut itu ya. Nah yaudah. Nah sekarang terus sampai bisa ke Jakarta tuh gimana tuh ceritanya? Nah, gara-gara lomba itu, jadi tahulah ada sekolah musik di Jogja. Oh di Jogja? Ya, di Jogja. Jadi dari SD udah lulus, aku sudah punya bayangan, oh nanti lulus SMP, SMA-nya di sekolah musik. Jadi kayak STM gitu, SMK. Tapi jurusannya emang musik. Oh gitu ya, Jogja ada gitu ya? Ada, gitu. Musik, kemudian, dan itu kurikulumnya memang benar-benar kayak sampai kelas 3 SMA gitu-gitu? Iya, sampai kelas 3 SMA. Tapi kalau yang angkatanku tuh udah 3 tahun, kalau dulunya sebenarnya sih 4 tahun SMK-nya. Karena emang belajar musik itu kan prosesnya lama sebenarnya. Orang tuh banyaknya pengennya tahunya yang sudah jago-jago itu karena sudah, wah dilihatnya aja udah keren gitu loh. Sebenarnya kan prosesnya dibalik itu orang nggak tahu gitu. Nah itu sebenarnya. Dan itu lebih mengenal ini ya, mungkin kayak struktur musik bukan alat musik dulu ya? Baru tahu aku itu musik klasik, dan juga pertamanya sempat kayak down gitu. Karena dulu kan habis main gitar nih, zaman SMP main gitaran di lorong kelas, apa itu kan jadinya pengennya jadi anak band. Iya. Gitu kan. Jadi anak band pengennya. Tapi ternyata pas masuk sana, loh kok musiknya sekolahnya kayak gini gitu. Akhirnya aku dialihkan lagi, kamu jangan belajar gitar kalau di sini. Kalau main gitar klasik di luar banyak les-lesan. Di sini kamu pilihlah alat musik klasik apa yang kamu mau. Ada gambar daftar alat musik. Oh nggak mau kata aku dulu awalnya gitu. Sama papaku, udah kita sudah sampai jauh-jauh sini, pilih aja dulu. Oke, aku sampai mikir, ternyata papa pulang akhirnya milih gambar lah, ada alat musiknya klarinet. Ini aja kata papaku. Klarinet itu begini sih nggak sih? Klarinet. Kayak skateboard. Oke. Nah, abis itu dapatlah dipilih alat itu. Karena dulu papaku bilang, ini kayak Kenny G. Padahal juga nggak tahu kalau itu namanya klarinet, dipikir saksofon. Itu berapa giga tuh klarinet? Itu sekitar 1 tera, agak giga lagi. 1 tera, ya. Ada hubungan sama internet. Iya. Bingung kan? Jauh ya. Iya. Nah, dari situlah baru kan ini apa namanya tahu, oh ternyata musik tuh nggak cuman band, ternyata ada orkestra, dan lebih mendalami lagi masalah komposer dan masalah itu sambil beriring waktu sebenarnya. Apa ketika belajar musik instrumen kan mayornya ada. Mayor tuh minat utama alat musik yang dipegang kan ada tuh tadi klarinet. Terus sambil itu kan berjalan sambil alat lain, aku jadi tahu, oh ini alat musik ini. Jadi aku bisa mengembangkan itu, jadi ngerti lah cara-cara komposisi, cara-cara bikin musik gitu. Wah, itu mah keren banget ya. Sampai SMA, lanjut lagi kuliahnya di ISI Jogja. Tetap di Jogja? Tetap musik juga. Tapi memang kayak Jogja itu banyak melahirkan musisi-musisi dan karya-karya yang keren-keren ya? Nggak cuma musisi sih, semua bidang kreatif, dan emang pendidikan juga emang di sana karena kayak film juga gitu-gitu Jogja tuh. Karena itu teater. Karena apa namanya lingkungan tuh apa istilahnya? Misalnya suasana gini lah, kita bergaul sama orang pintar, jadi kita terbawa gitu. Nah di sana kan suasana seninya kuat banget kan. Kita mau keroncong ada, mau jazz ada, semua komplit gitu. Jadi kita tinggal milih nih passion kita kemana. Tapi karena itu jadi kita ke bawah gitu. Jadi makanya sebenarnya daerah yang maju itu pasti budayanya maju.
Iya, salah satunya Jogja. Itu Ya? salah satunya itu Jogja pasti budaya. Sama negara-negara di luar, kebetulan tadi kan aku juga emang sudah sering main keluar tuh, aku lihat pasti negara yang budayanya maju, kotanya pasti udah maju. Itu di mana tuh? Contohnya kayak di Spanyol tadi kan? apa? Bukan. Spanyol itu namaku yang diambil. Aha. Tapi aku belum pernah pengen sih ke sana. Kalau yang aku pernah kayak Austria gitu. Oh, Austria. Vienna. Nah, karena di situ kan, wah aku senang banget itu karena emang tempat orang musik kan di situ lahir. Suasana lingkungannya tuh emang tenang, adem. Terus kayak orang tuh nggak ada yang buang sampah sembarangan gitu. Dia misalnya rumahnya di blok A, bak sampah, buangan sampah tuh blok C, mau jalan kaki buang, budaya lah gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang kita nggak ada karena mungkin kita dulu dijajah kali ya. Ya. Jadi mental Iya, ya, budak. Tapi beda sih kalau aku ngelihat bahwa Indonesia itu sebenarnya musikal. Nah, sebenarnya Indonesia ya. itu sebenarnya lingkungannya musikal. Orang-orang itu juga sangat suka musik dan pernah nggak sih ini misalnya nih kamu ke Austria atau kamu ke Inggris atau ke manapun Eropa yang mungkin kamu bilang budaya musiknya bagus. Nah, Indonesia itu kamu nongkrong di depan rumah aja dia main gitar. Iya. Nongkrong duduk di warung main gitar, di kafe sedikit apa misalnya nongkrong di mana aja tuh main gitar gitu. Main gitar. Jadi kurasa bahwa sebenarnya Indonesia ini kecintaannya terhadap musik itu juga kuat. Kuat sebenarnya, cuman mereka nggak tahu ngarahinnya kayak gimana kemana gitu kan. Iya. Sebenarnya musik itu juga mengidentifikasikan mereka gitu. Kalau kayak musik kalau di Indonesia kan terkenal kayak musik Jawa tuh. Nah. Karena kalau gamelan tuh tong tong ting kan maksudnya tuh klemet-klemet, lembat lembut lah itu. Iya. Makanya orangnya kalau misalnya Indonesia kan budayanya misalnya kita janji jam 7, santai masih karena nanti bisa agak mundur jam 8. Kalau ada orang luar nggak mungkin misalnya jam 7 karena kalau musik barat itu kan misalnya deng 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 pas ketukannya, jadi musiknya itu musik eksak semua kalau orang barat. Jadi mereka tuh orangnya tepat waktu, on time, itu ngaruh itu tadi budaya. Benar nggak? Berarti ada korelasinya Ada. antara musik dengan sosial. Sama, Jadi ada. kayak perilaku, karakter dari penduduk. Ya Begitu ada, ya? betul, sama kayak Karungut sendiri gitu, kita Dayak itu kan. Dan kata orang bersenandung kan karena emang suasananya di pedalaman waktu itu kan orang nggak ada monoton kan Iya, kehidupannya iya. di hutan, makanya musik Iya. Karungut itu termasuk monoton. Tapi kan syairnya yang berganti-ganti tergantung suasananya hatinya saat itu bercerita tentang apa. Betul Iya kan? sih, Nah, iya, jadi benar-benar. sebenarnya itu saling berpengaruh, cuman kadang orang nggak apa namanya itu. Ya itu. Nah, itu. Tenang aja. Kalau udah tahu kita kasih. Iya ya. Gitu. Nah, terus ini masalah tadi kayak kamu kan udah bilang Andios sudah keliling kemana-mana tuh. Salah satunya ke Austria ya. Dah. Nah, Austria. Itu ngapain? Liburan apa memang benar-benar sekolah atau ada perform? Perform. Jadi main musik di sana, jadi bawa budaya Indonesia. Jadi itu ada namanya daerah kementerian itu namanya Wonderful Indonesia gitu. Kan. Wonderful Indonesia. Ya. Jadi sering konser di sana kebetulan bawa ada tarian gitu. Kalau Oke. emang kebetulan lagi eventnya gede, biasanya kayak kopi, baju apa ikut juga rombongan gitu. Rombongan. Tapi kemarin kebetulan di Austria cuman sama rombongan angklung aku. Angklung. Iya. Jadi pemain gong. Enggak, aku bikin aransemen musik, terus kemudian aku nulis partitur karena kebetulan nggak mungkin bawa banyak orang di sini karena budget. Komposernya. Aku nulis not balok aransemennya kalau ini Aransemennya. kebetulannya. Jadi aku tinggal kasih partitur ke penyanyi orang Austria, mereka tinggal baca aja setengah apa yang aku bikin. Lagu-lagu Indonesia yang dimainkan sama lagu mereka gitu. Sip, mantap. Iya. Tapi itu lagu ciptaan apa memang lagu-lagu yang Lagu-lagu udah folk ada? song. Folk song yang sudah ada. Folk song yang kayak sudah misalnya Indonesia kan lagu daerahnya Boleh Lebo kayak gitu-gitu. Tapi dinyanyiin ada Bengawan Solo, ada dinyanyiin versi seriosa sama penyanyi sopran. Oh, gitu. Bengawan. Itu tuh kayak penyanyi Sisi itu siapa-siapanya? Siapa? Si Isabella, siapa? Siapa? Isabella lagi. Isana, Isabella. Isana, ya. Nah, di sana tuh basicnya klasik dia emang. Iya, klasik. Ya, tapi karena dia klasik tapi dia passionnya ke rock, ya sekarang kan jadi kayak gitu sekarang. Tapi Iya. basicnya dia penyanyi klasik. Aku pernah sekali ketemu ngiringin juga dia main opera gitu. Opera itu musik yang ada ceritanya lah dalam liriknya itu kayak drama musikal lah kalau Drama orang sekarang ya. Kalau tapi kan itu buat zaman dulu kan disebutnya opera makanya. Keganggu nggak sih? Misalnya kita punya basic yang kita latihan udah lama banget, terutama sekolah ya. Kita mungkin lebih mengenal satu karakter musik kayak klasik gitu kan, klasik. Tiba-tiba kita pindah genre nih, rock. Itu apakah membuat dia tuh kayak semakin musikalitasnya semakin kaya, atau dia agak kayaknya nyambung sih, masa rock dia basicnya klasik gitu-gitu. Sebenarnya kalau kita di sini cara berpikir kita sih itu yang ngaruhin, kalau sebenarnya itu memperluas wawasan kita tentang musik. Tapi kita kan cuma jadi tahu ternyata musiknya ini kayak gini kayak gitu. Tapi kita nggak bisa menjelaskan ke orang lain
Kayak contoh makanan, orang belum pernah ngerasain daging wagyu, kita buat cerita ngotot ini wagyu yang paling enak, nggak mungkin sama orang yang tiap hari makan ikan asin. Padahal menurut dia ikan ya. asin yang paling enak Buntut kan ayam. gitu. Jadi nggak bisa gitu loh. Jadi buat diri kita sendiri aja perspektifnya, oh ini buat menambah wawasan kita. Dan kebetulan kalau di Indonesia nggak bisa kayak di luar. Kalau di luar emang orang khusus pemain musik jazz, dia bakalan hidup terus di jazz karena emang ada wadahnya. Kalau di Indonesia kita harus menerima semuanya. Kadang aku juga dulu kalau ketika di kos-kosan, ini anak sekolah musik, padahal kan jurusanku klarnet nih. Ketika acara 17 Agustusan tuh di Jawa tuh ada namanya tirakatan buat memperingati kemerdekaan. Pasti disuruh main keyboard, ngiringi ibu-ibu paduan suara kampung nyanyi. Ini nih main keyboard padahal nggak bisa. Nah itu Gitu. juga, ya gitu juga yang memaksa kita di masyarakat itu yang jadi bisa, oh jadinya belajar sedikit-sedikit ngiringin. Karena dipikirnya kan, oh orang musik nih pasti bisa semua alat musik. Nah, padahal kan enggak. Tapi gara-gara terpaksa itu, oh kalau kita nggak nerima, oh nggak bisa gitu. Kita sendiri mempersempit diri kemampuan kita kan. Kalau kita hajar aja sikat, nah nambah pengalaman. Jadi kita kayak nabrak dan kita memperluas potensi kita ya. Nah sekarang perlu nggak sih idealis sebagai musisi itu? Perlu. Misalnya kita kayak nggak bisa, aku karakterku seperti ini. Ketika aku bikin karya ya udah seperti ini gitu. Sedangkan musik itu pun, apalagi kalau memang harus dikomersilkan, kita harus mengikuti pasar. Ya, betul. Ada segmentasi. Ini kayak di tahun ini lagi ramainya musik-musik yang mungkin lebih ke pop atau relate dengan kehidupan gimana-gimana gitu ya. Kemudian ada juga yang sebelum-sebelumnya kan ada Melayu tuh. Ayo. Itu zaman-zaman kangen band ST12. ST12. Nah itu ya kadang-kadang nih kalau kita menggunakan karakter kita sendiri dengan idealis kita sebagai musik, kita nggak ngikutin pasar. Ya. Tapi kadang-kadang juga sebenarnya kalau jualan pun kita perlu karakter sendiri nggak sih? Perlu. Warna sendiri nih. Idealis itu wajib dan perlu lah. Itu karena kita untuk mencerminkan diri kita tuh bagaimana gitu loh dalam tingkatan itu kan, karena setiap orang kan tingkatannya beda-beda. Tapi bukan berarti harus menutup ini musik Melayu kayak gini, enggak. Karena yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita menutup itu malah kemampuan kita semakin sempit. Jadinya kita nggak bakalan bisa luas gitu loh kemampuannya. Jadi karena kalau misalnya ada sesuatu itu, tapi kita cuma jadi tahu, oh kalau yang musik ini grade-nya segini, ini segini. Jadi kita, tapi bukan perlu kita harus menjudge itu jelek tuh enggak. Karena sebenarnya musik tuh ya sama kayak air aja. Dikemas di gelas harganya segini, dikasih kemas label mereknya Asuwo segini harganya ya kan, label botol. Nah gitu sih. Gimana kita ngemasnya aja gitu loh. Jadi kita tahu, oh ini kemasan yang grade A, grade B, grade C. Jadi gitu. Tapi bukan perlu harus menjaga dari itu terus menghindar tuh enggak. Jangan. Iya, dan satu lagi sebenarnya untuk menjadi seorang komposer kan sebenarnya tidak mudah ya. Tidak mudah. Dalam profesi apapun, kalau dia tidak menguasai segala sesuatu dalam satu profesi itu ya agak susah. Nah kita harus jelasin dulu juga arti komposer sama cipta lagu kan. Kadang, nah itu tuh, kan ada komposer, ada cipta lagu tuh. Kalau komposer itu sebenarnya tuh sebutan sudah dari zaman Johann Sebastian Bach dulu. Komposer itu lebih ke orang yang membuat tulisan musik karya, instrumental atau nyanyi, dia tulis terus dimainkan untuk orang lain. Itu namanya komposer. Oke, Jadi dimainkan oleh orang lain. Nih, bunyi gitarnya kayak gini, bassnya kayak gini, nyanyiannya kayak gini, liriknya kayak gini. Dikasih lah, dipentaskan. Kalau dulu kan dipentaskannya di kerajaan-kerajaan. Sudah dari zaman segitu sudah ada namanya komposer gitu, komponis. Kalau sekarang itu pencipta lagu tuh. Pencipta lagu tuh lebih ke penulis lagu sebenarnya. Karena dia kan sekarang orang cuma bisa menggumam, misalnya kamu menggumam tapi nggak bisa main alat musik, nggak ngerti teori musik, nggak ngerti basic-basicnya, dikasih lah ke orang yang ini, aku ada nih lagu liriknya tentang cinta misalkan, gini-gini, lu kasih ke orang tuh, set, bisa dibikinin kan? Nah itu jatuhnya. Itunya penulis lagu aja, karena dia menciptakan melodi sama nadanya, sudah cukup. Oke. Isian drama apa itu dibikin lain. Ini contohnya kita berdua nih. Nah. Jadi aku tuh punya, misalnya karena aku main musik kurang jago ya. Nah. Dan aku tuh punya misalnya kayak satu nada mungkin di bagian refnya. Di bagian refnya, tapi aku belum dapat musiknya. Nah, tapi ketika kita collab, dan kau bikin musiknya. Nah, pencipta lagunya siapa tuh? Pencipta lagunya tetap dirimu yang awal. Aku berarti masuknya ke arranger. Sama musik produser. Karena aku yang memproduce apa semua yang ada di bayanganmu, tapi kamu nggak bisa. Dan terus kau bisa mengklaim, wah aku juga bagian dari pencipta lagu karena aku yang bikin musiknya. Terus kayak misalnya nih verse-nya, karena aku juga bingung, dia bantu nih. Nah, kalau sudah dikasih ide, terus aku bikin. Ditambahin liriknya, terus akhirnya otomatis jadi berdua sebenarnya. Tapi tergantung, ada macam-macam jenis komposer kan. Orang penulis lagu juga karena dia merasa andilku sedikit, cuman bagian itu, berarti kadang juga kan hatinya menolak untuk mengakui itu karyanya dia. Tapi kalau misalnya ada orang yang pengen eksis juga pasti ngotot dia, tergantung orangnya. Ya.
Jadi kalau misalnya sebenarnya udah lebih dari 8 bar sih baiknya, kalau dia ikut membantu lebih dari 8 birama, di situ entah mengenai melodi lagunya sama liriknya, nah itu bisa ditulis, dicantumkan sebagai penulis lagu. Atau misalnya nih, kadang-kadang ada yang juga yang orang kenal dia sebagai pencipta lagu. Nah, Padahal liriknya bukan dia yang bikin. mm-mm. Kayak misalnya dibikin lirik, bikin lirik dikasih, kau bikin adanya. Nah itu di title-nya pencipta lagu ini siapa tuh? Pencipta lagunya yang membuat nadanya. Di situ yang menulis lirik disebut lirik kayak penulis lirik. Oh lirik Nah, ini pencipta lagunya. Iya, itu, gitu ya. sendiri. Jadi nggak apa kan tugasnya sendiri-sendiri, beda-beda kan gitu. Ya kirain dari ini juga pencipta lagunya jadi 2 tuh. Enggak Enggak ya, dia dia berarti lirik dia cukup lirik gitu. Nah sekarang sebenarnya apa yang dibutuhkan? Sebenarnya kebutuhan dasar untuk menjadi seorang komposer itu apa? Pengetahuan yang luas. Jadi misalkan kita nggak perlu, misalnya bagusnya lagi emang bisa main alat musik, entah itu cuma satu aja gitu. Tapi kita pengetahuan tentang alat musik jadi banyak. Oh ini suara alat musik ini suara alat musik ini tangan nadanya yang ini. Jadi bisa tahu pengetahuan itu kan. Oh kalau aku bikin lagu kayak gini kerendahan buat cewek ini. Kalau misalnya oh segini kalau ini buat cowok itu kan pengetahuan. Nanti bertujuannya untuk dipentaskan orang lain, dimainkan orang lain dengan karya kita. Dan Jadi, untuk mendapatkan pengetahuan itu sekolah ataupun kita harus cari referensi dari manapun gitu ke otodidak. Ada nggak sih dia sebagai komposer tapi otodidak tuh ada nggak sih? oh banyak. Dia mengklaim atau mendeklar dirinya sebagai komposer, tapi dia secara sertifikasi itu tidak ada, sekolah itu tidak ada gitu. Tidak ada. Sebenarnya aku kurang setuju dengan kata otodidak kalau di musik ya. Karena mau gimana pun kita sebenarnya secara tidak langsung belajar kepada orang tertentu. Walaupun misalkan lewat YouTube, lewat apa, ya kan. Mungkin otodidak itu lebih ke caranya dia belajar sendiri, nggak diajarin sama orang. Cuman kan nggak dua arah gitu ya, satu arah ya gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau misalnya bagusnya sih ada yang mengarahkan gitu kan. Karena nggak, kalau misalnya jalan asal gitu aja kita nggak tahu tujuannya apa, bisa nggak kecapai gitu. Oke. Tar dulu. Apa? Guys, ada Capstan nelpon. Kita lagi ngobrol kepala stasiun nelpon. Diangkat dulu boleh? Angkat dulu? Angkat dulu. Hah? Oh, biar aja. Record aja nggak apa-apa, record aja nggak apa-apa. Iya Mami. Kadang kalau gimana kita nontonnya? Oh mau nonton film? Iya Mami, ini mau syuting podcast dulu Mami. Iya, berarti nggak apa-apa nanti datang di situ, kita beli di situ nggak apa-apa ya? Beli di situ aja Mami. Iya. Ini Mami kita langsung record nih di podcast nih, kita teleponan. Agak lain ya filmnya. Sorry. Nggak apa-apa Mami. Wah, dimatiin. Dimatiin. Mami, itu keren banget tuh kepala stasiun kita. Jadi kalau lagi break udah santai, udah semua pekerjaan udah beres, kita nonton bareng gitu ya. Refreshing, healing. Healing. Apa sih itu? Dia tahu kok. Nah sekarang begini. Tar, Apa? Yang tadi. tar dulu. Ini kasih makan dulu. Dikasih skor berapa? Oke, tar dulu. Jadi begini. Ini kita juga teman-teman harus tahu nih. Ini Andios. Kalau tadi dia udah cerita kalau dia sudah keliling ke luar negeri gitu ya. Ke beberapa negara dengan perform. Dan mungkin ya, bukan mungkin lagi, ini aku tahu banget infonya bahwa Andios juga sering kolaborasi dengan musisi-musisi nasional. Coba deh kasih tahu siapa aja tuh pernah collab tuh. Kalau collab misalkan kayak acara dulu dia stasiun TV, acara-acara apa ya, acara-acara ulang tahun HUT TV apa gitu, cuma sebatas mengiringi, banyak ya, hampir semua artis pernah. Karena sebagai orkestra pengiring kan rata-rata acara HUT TV itu kan pakai orkestra biasanya. Terus komposernya siapa tuh komposernya? Biasanya rata-rata tergantung bosnya. Dulu kadang Erwin Gutawa, kadang pernah juga ADMS. main Erwin Gutawa? Pernah masih main klarinet itu. Itu pun juga jadi salah satu tangkapan aku jadi nambah pengetahuan gitu kan. Oke. Jadi Erwin Gutawa, ADMS. Terus di Jakarta tuh ada Amino Tokosin. Tapi Amino Tokosin ini sebenarnya pintar tapi banyak orang yang nggak tahu kalau di luar. Kan lebih terkenal tuh biasanya dua itu aja sih. Erwin Gutawa sama ADMS sama satu lagi Purwacaraka. Oh, Purwacaraka juga. Ya, itu juga punya sekolah musik dan paling banyak ke Purwacaraka itu sekolah musiknya. Kalau sampai recording ada macam-macam juga. Kalau misalnya cuma untuk karyanya yang di Itu recording ngedirect record apa memang studio atau mungkin apa sih namanya? Untuk operator. Hah? Operator mixing. Operator ya, operator mixing. Enggak, kebanyakan biasanya tuh bikin part aransemen orkestranya.
Oh, part aransemen orkestra. Nah, jadi kalau misalkan dia punya lagu kan nggak bisa bikin, oh pengen aku kayak suara-suara film Disney, bikinin dong orkestranya, aku bikin tulis notasinya. Nanti kalau misalnya, oh carikan pemainnya, aku carikan. Tapi kalau misalnya dia, aku ada pemainnya, aku tinggal ngasih partnya aja, gitu. Ya kayak, kalau yang paling sering juga kalau misalnya kayak lomba-lomba ajang pencarian bakat, itu kan butuh tuh, Mas Sony and Friend itu. Kalau Mas Sony and Friend itu kan, nggak mungkin dia ngerjain satu lagu seminggu buat ngiringi orang 10, pasti dilempar-lempar. Nah, kadang aku bagian 3 lagu. Oh, pernah juga ya? Iya, sering. Itu waktu itu event ini ya, ajang apa? Idol itu ya? Iya, Wow, Indonesian Idol itu. Iya. Itu. Nggak aman dari sini, aman. Kita sebutnya karena bagus, iya kan? Ajangnya bagus. Nah, karena kan itu kejar-kejar tayang terus mesti itu. Misalnya hari Jumat harus sudah acara, biasanya 10 lagu sudah keluar, 20 lagu karena banyak lombanya. Jadi dibagi-bagi. Wow, dan kalau yang satu dari setiap event atau setiap momen itu yang berkesan apa tuh? Yang paling berkesan ya karena aku tadi bilang nyinggung budaya suatu negara itu pengaruh ya. Aku tuh masuk di Austria tuh. Sorry. Apa musisi yang pernah kau iringin gitu misalnya tuh siapa gitu yang benar-benar wah gokil nih, keren banget ini musisi. Atau mungkin selain itu musisi, nanti yang pengen sebenarnya collab itu siapa? Kalau musisi itu yang aku kagumi banget tuh Topati, mungkin karena sama ada topanya kali ya. Iya. Jangan itu dia ada T-nya. Topa ya. Topati Marga itu ya. Itu aku Itu pernah sama Topati pernah? Pernah, aku masih jadi mainan. Jadi ketika main sebagai playernya Topati itu kan ngelihat kan, lagu yang misalnya pop tuh waktu itu musim girl band apa segala macam itu. Wah, ternyata musik girl band itu bisa diginiin ya. Itu juga yang pengaruh pola pikirku. Semuanya juga proses sih. Jadi kalau tadi berhubungan dengan idealis itu kita nggak bisa merubah orang, wah harus kayak gini, enggak. Itu nanti semua tuh ada prosesnya. Pendewasaan dalam bermusik tuh ada gitu. Sama kayak hidup lah. Kita dulu yang misalnya banyak teman, sekarang semakin berkurang, semakin sempit-sempit sedikit, semakin berumur. Sama kayak gitu di musik juga ada proses jalannya. Dengan Topati nah, gitu ya. Topati itu aku pengen banget karena musikalitasnya keren, main alat musiknya keren. Itu gokil sih, keren banget. Ya, suka. Terus kalau misalnya pengen banget tuh collab sama siapa tuh? Sama siapa ya? Sama ada MC TPRI yang keren, ganteng tapi susah dihubungin. Siapa itu? Siapa namanya gitu ya? Tahu mereka. Oh ya, Mas itu. Dia mah susah. Makanya di chat dulu kalau si Rirung. Tadi dikira nagih-nagih apa lagi. Nggak banyak sebenarnya sih, karena gini Kak Pepep, sebenarnya itu tadi kan orang Palangka sendiri itu banyak kemampuan yang tapi kadang itu nggak bisa mengeksplornya kemana gitu kan. Kayak sama seperti kayak aku dulu waktu kecil kan, nggak bisa harus ke Jawa karena cuma buat meluapkan, maksudnya bisa menyalurkan bakat gitu loh, sama gitu. Tapi sekarang kayaknya lebih beruntung orang sekarang karena akses internet kan ya, nggak kayak dulu kan. Ya, media sosial itu akhirnya ngebuka peluang kita untuk bisa muncul dan semua orang bisa lihat gitu. Nah, sekarang mungkin nih ini jadi ini juga nih. Kasih pesan positif lah nih buat musisi-musisi Palangkaraya, terutama mereka yang benar-benar pengen membuka batas potensi mereka sehingga mereka nih benar-benar bisa punya karya dan karyanya juga keluar gitu, dikenal orang banyak. Ini contohnya kan sebenarnya ada banyak sekali orang-orang Kalteng tuh yang dibangga-banggakan banget, yang sangat menjadi kebanggaan. Contohnya kan nih Andios nih, dia udah perform di mana-mana. Rio Ricardo juga kan ada tuh. Ya, Rio. Nah, dan masih banyak lagi gitu. Banyak. Mungkin bisa kasih inilah buat mereka lah. Masukannya mungkin sebenarnya yang susah tuh eksis, tetap latihan, tetap bertahan di musik itu loh yang agak susah. Konsisten. Jadi, konsisten itu juga termasuk idealis. Kadang kan karena kebanyakan nggak usah di Palangka deh. Jauh-jauh teman-temanku sekolah musik aja yang dari SMA musik sama isi itu banyak alih haluan karena di Indonesia sendiri itu peluang kerjanya itu karena dia ada orang yang nggak bisa bergaul tapi mainnya bagus, kadang tuh tersingkir gitu loh. Jadi akhirnya dia jadi ada yang jadi jualan kain, jualan apa, padahal musikalitasnya bagus gitu loh. Nah makanya kalau sekarang karena sudah zaman terbuka, menurutku sih pinter-pinter aja sih nyari peluang celah, jangan menutup diri gitu. Dan itu yang utama sih, membuka, jangan menutup diri. Terus kalau di musik itu nggak ada istirahatnya sih, nggak ada pensiunnya. Jadi tetap harus latihan. Kayak aku sekarang pun tetap masih belajar gitu kan, masih dengar lagi gitu. Tapi kamu nggak ada rencana main kayak reguler gitu di kafe? Sudah lewat. Maksudnya ya waktu di Jogja dulu tuh semua sering. Jadi kadang tuh cuman buat penghibur hati aja sih kalau kayak reguleran. Padahal kalau kayak reguleran gitu, kalau emang niatnya dibuat belajar itu mengasah musikalitas gitu. Kita mendengar musik yang bagus aja tuh sebenarnya melatih musikalitas, Kak. Jadi kayak mendengar itu juga tuh sebenarnya pengaruh gitu.
Oke. Dan itu tadi kita udah ngobrol banyak lah dengan Andios ya. Kita harapkan bahwa Andios juga bisa sambil sharing ke musisi-musisi Palangkaraya. Dan apa sih pesan? Kamu tahu lagu Langit Penuh Menangis nggak? Coba nyanyiin dulu. Aku lupa ya. Nyanyiin coba. Ada nih. Oke guys, thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Bajen Talk Podcast.